Heartline Coffee Morning pagi hari ini menemani Anda selama 2 jam ke depan atau hingga jelang ke pukul 10 nanti. Kami kali ini bersiaran langsung dari Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang. Saya Ria Masilitonga menemani Anda dan seperti biasa ada rekan saya Bung Jose Marwan. Halo Bung Jose. Halo Ria. Iya, apa kabar? Baik. Pemimpin sejati loh ini. Oh gitu. Oke. Dan kita akan berbicara banyak hal selama 2 jam ke depan ini dan kali ini saya sudah bersama dengan ada 5 orang bapak-bapak dan saya yakin ini mereka semua pemimpin sejati. Pemimpin Seperti sejati. halnya Bung Yose pagi Pemimpin, hari ini. setidaknya pemimpin rumah tangga. Iya. Oke, langsung saja kita perkenalkan juga narasumber kita yang sudah ada di Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang. Bung Yose silakan. Baik hard listener dan juga pemirsa yang mendengarkan kita juga di Heartland Network Ria ya. Pada pagi hari ini juga di relay di Heartland Network. Ada 91,7 FM Lampung, kemudian 92,2 FM Bali. Ya, lalu juga ada 94,4 FM Heartline Samarinda. Ya. Anda yang mendengarkan di Berau, kita juga live streaming ini teman-teman banyak yang dengerin di Berau di 95,9 FM dan juga di 100,6 FM Heartline Karawaci. Tidak lupa juga yang mendengarkan streaming di heartline.co.id atau heartlineradio.com. Dan kita juga live chat pagi hari ini ya. Iya, live chat. Ya. Baik, hard listener dan juga pemirsa kita akan perkenalkan dulu narasumber yang sudah duduk di depan saya ini ya. Yang pertama adalah Brigjen TNI Purnawirawan Mas'ud Effendi Amin. Pak Mas'ud, selamat pagi. Baik. Ya, boleh dipakai baik, selamat pagi, ya, Pak. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Waduh. Siap gerak gitu dong. Saya kalau salaman sama Pak Mas'ud itu selalu kuat nih gitu ya. Iya. Oke. Yang kedua ada Pak Agustinus Istar. Beliau adalah CEO dari PT Galeon Cahaya Investama. Pak Agustinus Pak Istar, selamat pagi Pak Istar. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak? Amin, puji Tuhan baik. Ya, kalau dekat-dekat Bapak saya nyetrum loh Pak nih. Karena beliau ini di bidang kelistrikan usahanya gitu ya. Jadi hati-hati. Lalu juga ada terasa loh Mas. Pantesan agak terasa. Oh, sebelah-sebelahnya Gereng terasa. ya Pak ya. Gereng-gerengnya berasa. Baru pagi Pak, baru pagi. Kalau malam bisa lebih parah. lagi. Rumahnya lebih kencang lagi kalau malam ya Pak ya. Iya. Ada Pak Suhartono Chandra, beliau adalah CEO dari Paramount Consulting. Pak Suhartono, apa kabar Pak? Baik. Ini lama banget kita nggak siaran bareng Pak ya? Bagaimana? Sudah lama nggak siaran bareng Lama ya? sekali. Habis Bu Yose sudah meninggalkan Ya. saya. Sibuk dia sekarang Pak, sibuk sama udah gak mau kalah sama Pak Suharto. Ini mau rekonsiliasi nih hari Gitu ini. ya? Iya. Selamat pagi juga Baik. Pak Harsner dimanapun Anda berada. Pak Suhartono masih di AMA juga? Ya, saya Presiden Chapter DKI Jakarta. Oke, baik. AMA di itu adalah Asosiasi Manajemen. Asosiasi Manajemen Indonesia. Manajemen Indonesia, Ya. aman, DKI ya. Dan juga ada Pak Hari Wijaya, beliau adalah CEO dari Uni Papua Football Club. Wah, ini Pak Hari Football selamat Pak. Community. Ya? Football Football Community. Football Community, iya. Oke, Pak Pak. Hari ini sebelumnya adalah seorang pengusaha yang sukses Bung Yose, tapi Iya. ternyata Hampir sukses. Hampir sukses. Tapi Nyaris. ternyata di tengah-tengah kesibukan beliau mau loh ngurusin anak-anak di Papua sono untuk belajar bola begitu. Iya. Dan ternyata justru malah diperhitungkan di bola luar negeri daripada di sini. Oh gitu. Iya. Nanti kita dalami lebih dalam lagi. Saya juga ada komen, tapi Iya. nanti aja. Oh nanti aja, semua nanti gitu ya. Iya. Lalu juga ada Pak Joko Kurniawan, seorang business consultant. Pak Iya. Joko, selamat pagi Bung Pak. Yose. Iya. Selamat pagi Pak Joko, listener. pengamat kita hari ini. Iya. Iya. Silakan Pak Joko. Silakan. Silakan. Gak berani. Gak berani. Bung Yose. Baik, hari ini kita bicara soal leadership nih Ria ya. Iya. Leadership, jadi itu sesuatu yang sangat penting sekali, baik dalam organisasi atau perusahaan ataupun juga bangsa kita gitu kan. Ngomongin soal leadership, semua perubahan itu terjadi karena tergantung pada sosok leadernya seperti apa. Bahkan sampai ada training-trainingnya sekarang. Training Ya? leadership gitu Iya. ya. Nanti beberapa orang di sini sudah pakar training gitu ya. Nah karena itu kalau melihat leadership nih, hard listener dan juga pemirsa, bahwa kita bisa belajar dari yang namanya organisasi ketentaraan. Itu kalau ngomong soal leadership itu sangat idealis sekali karena satu komando gitu kan. Jadi mengorganisir sebuah tim itu sangat efektif karena satu komando dia. Iya. Dan Saya biasanya pernah semua yang di bawahnya akan nurut. Iya, saya pernah dapat suatu masukan dari kawan juga tentara bahwa tentara itu dilatih sedemikian rupa untuk mengatakan yes, gitu kan. Pak Brigjen Mas'ud Effendi Amin, bagaimana sebenarnya? Mungkin Bapak bisa cerita pengalaman Bapak di tubuh ketentaraan gitu, soal leadership itu sendiri, pengalaman seperti apa sih yang bisa kita pelajari oleh para pebisnis di sini? Kalau bicara pengalaman, saya dididik di akademi selama 4 tahun. Akademi lulus langsung di kesatuan.
Di akademi itulah kami dididik dan dilatih secara khusus, baik teori maupun praktek. Nah, kepemimpinan di akademi kami dilatih, gerakan perorangan maupun kita sampai memimpin batalion, memimpin regu, memimpin peleton, bahkan sampai memimpin batalion. Itulah praktek dan teori. Itulah setiap orang punya bahan yang bagus. Karena kami diseleksi secara intensif sekali kan, 3 dimensi, intelijensia, moral dan kesehatan. Fisik ya? Fisik ya, itu 3-3 harus seimbang Mas. Kalau salah satu tidak baik, pasti kami tidak akan lolos dari seleksi akademi. Nah, bahan bagus itulah yang dididik secara teori dan dilatih secara praktek. Sampai kami tamat, baru kami masuk ke kesatuan-kesatuan dan siap memimpin satu peleton. Karena di akademi sudah dilatih kan, perorangan, regu, dan seterusnya sampai tingkat itu. Demikian. Oke, jadi memang ada 3 hal yang menjadi kriteria seorang pemimpin dalam tentaraan ya. Dia harus pintar, dia harus punya moralitas yang baik, dan dia juga harus sehat secara fisik gitu ya. Kalau salah satu nggak memadai, gugur ya. Harus seimbang. 3-3-nya harus seimbang. Oke. Gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Soal ketampanan, kecantikan nggak masuk berarti ya, Pak? Pak Suhartono Chandra barangkali bisa memberikan insight dulu kepada kita soal inspiratif leader ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Yang itu apa dan seperti apa gitu? Iya, kalau di luar konteks ketentaraan gitu ya, seorang leader itu ukurannya adalah pengaruh. Influence ya, pengaruh. Jadi semakin besar influence-nya, itu semakin kuat leadership-nya. Dan biasanya antara leader yang kuat itu berkorelasi dengan leader yang inspiring, inspiratif. Karena kalau di dunia kerja misalnya ya, ataupun di dalam masyarakat, bahwa seorang leader itu tidak harus memiliki jabatan struktural. Artinya kan kita mengenal juga former leader. Ya, dia bukan berada dalam suatu struktur, tapi dia digugu, lan ditiru, diikuti gitu ya. Apa yang dia katakan itu pengaruhnya kuat gitu kan. Nah, semakin luas kalau misalnya di dalam keluarga tentu adalah keluarga, ya kan, sebagai pemimpin keluarga. Kemudian di dalam RT misalnya menjadi ketua RT misalkan, dan seterusnya. Semakin luas pengaruhnya, ya semakin kuat. Nah, kira-kira sementara itu, Bung Yose. Oke, jadi ada faktor influence ya. Yes, pengaruh. Jadi kata kuncinya adalah influence. Punya jadi terlepas pengaruh. Leader itu harus punya jabatan struktural atau tidak, baik di dalam satu organisasi maupun di dalam masyarakat. Oke, jadi kalau nggak punya influence namanya follower Pak ya? Ya, yang di-influence, yang terinfluence. Ya. Saya ingin mendengar cerita dari Pak Istar nih, pengalaman Bapak sendiri di PT Galeon. Anda di bidang kelistrikan gitu, bagaimana Anda memimpin tim Anda, perusahaan Anda, sehingga saya dengar-dengar kemarin mendapatkan penghargaan juga, Bintang Indonesia. Iya, ya, betul, kan? betul. Ini apa yang menjadi rahasia Anda dalam memimpin sehingga bisa melakukan terobosan itu? Iya, oke, saya setuju dengan Pak Suhartono tadi ya, untuk apa namanya, leader itu influence ya, untuk memberikan pengaruh gitu. Nah, kalau di dalam perusahaan sangat beda sekali karena menjadi seorang leader itu berbeda dengan menjadi seorang bos. Oh gitu. Iya, jadi harus ada perbedaan. Iya. Perbedaan. Kadang-kadang di itu bos gitu, beda ya. Betul sekali. Nah itu perbedaannya kalau bukan karena kedudukan, karena orang dilihat itu sebagai seorang leader itu karena dia bisa memberikan pengaruh. Nah perbedaannya adalah kalau misalnya sebagai seorang bos itu langsung direct langsung, ayo suruh. Nah fungsinya sebagai seorang leader di dalam perusahaan itu adalah bagaimana dia bisa mengencourage, bagaimana dia menciptakan sebuah antusiasme, biar sekaligus juga memberikan dorongan dan memberikan motivasi, sehingga itu pun yang bisa membuat suatu perbedaan. Nah itulah yang perjalanan yang saya alami. Terus terang kalau misalnya hal untuk leadership, saya masih banyak belajar.
masih banyak belajar karena saya masih paling muda ya di tempat Iya, ini ya. saya yang paling muda. Saya baru 17. Kayaknya saya juga muda nih. Saya ABG loh, Bung Yose. ABG. ABG. Oke, Pak. Angkatan? Bukan, aku baru gocap. Iya, dari situ dah. Karena dari sisi leadership pada waktu dulu saya melihat bahwa saya kurang mempunyai hal itu. Paling minimal sekali. Minimal sekali untuk segi leadership. Tapi ketika saya pahami diri saya sendiri, ngelihat sendiri bagaimana leadership, oh iya, kemampuan kita berbeda. Mungkin dari leadership dari sisi as a boss. Tapi bagaimana as a leader, itu yang saya kembangkan. Oke. Nah, itulah yang terjadi di kantor kami, di perusahaan kami, bahwa kemampuan saya untuk membuat sistem untuk bisa mengencourage orang, bisa untuk menginspire orang, bisa memberikan dorongan buat orang, itu yang berkembang di kantor. Jadi kami ciptakan suasana itu menjadi fun, menjadi friendly, menjadi hubungan yang terbuka. Itulah yang membuat perusahaan kami semakin bertumbuh. Oke, baik. Pak Hari, mungkin bisa sharing nih Pak pengalaman Anda memimpin Uni Papua gitu kan. Seperti apa nih Pak memimpin bola gitu? Iya, kebetulan saya memimpin orang-orang yang tidak pernah saya temui. Justru tidak pernah ditemui tapi bisa dipimpin gitu ya? Karena begini Mas Yose, ini kan Uni Papua Football Community kan bukan by design, tapi by accident. Oh, by accident. Nah, karena pas sepak bola kita lagi bagus-bagusnya, karena terlalu bagus sepak bola kita ini, sampai tidak mengurus sepak bola sosial. Nah, hari ini kami ada 40 komunitas di seluruh Indonesia, dari Puncak Jaya Mulia sampai Banda Aceh. Ada 3 di luar negeri, di Finland, Amerika, dan di Timor Leste yang paling baru. Nah, saya tidak pernah bertatap muka bertemu dengan mereka. Terus bagaimana cara Anda memimpin mereka? Saya telepati. Oh, telepati. Ya. Nah, Ini luar biasa ya. ya. Jadi kepemimpinan menurut saya begini, saya mendapati bahwa setelah saya mengalami, seorang pemimpin itu pertama harus konsisten. Dia tidak bisa 3 hari atau 3 tahun, tapi dia harus terus-menerus dalam hidupnya, konsisten. Nah, ketika konsisten, muncullah istilah namanya sustain. Sustain, ya. Iya, karena tanpa sustainable, saya rasa kepemimpinan itu hanya temporary. Hanya yang tadi Bapak sebutkan, hanya status dan jabatan. Ada masa berlaku, pemimpin tidak punya expired. Ya memang mau tidak mau, pemimpin bisa disebut pemimpin ya Pak, kalau ada yang dipengaruhi dan yang mengikutinya. Termasuk pemimpin-pemimpin sesat juga, gitu kan. Nah, menurut saya harus ada konsisten, sustain, dan pengaruh itu. Baik, terima kasih. Pak Joko barangkali sebagai pembukaan dulu Pak, gimana Pak? Iya, seorang leader kalau dari sisi saya dan kita sering bertemu dengan banyak pengusaha, jadi saya ambil benang merahnya begini. Leader itu adalah seseorang yang bisa berdampak bagi orang lain. Jadi ketika berdampak berarti apa? Seorang leader mesti mampu menciptakan leader-leader baru di bawahnya. Jadi kalau seorang leader tidak pernah memberikan tongkat estafet, maka dia bukanlah seorang leader yang baik. Jadi leader harus rela berbagi dan dia siap digantikan oleh siapapun dan kapanpun. Karena dia sudah siap nih, di bawah saya sudah siap, yuk silakan menggantikan saya. Oke. Saya pikir itu dulu sih. Baik, gimana Ria? Kita break dulu ya. Ya, kita break sebentar ya. Dan kita juga undang hard listeners yang mau tanya-tanya ke 5 narasumber kita kali ini. Boleh melalui PIN BB Hardline di 54DD9215 atau WhatsApp di 085588510006. Kami juga undang hard listeners yang mungkin melintas di depan Max Coffee Benton Junction, depan UPH, depan Books and Beyond. Boleh gabung bersama dengan kita kali ini. Silakan boleh hadir hingga jelang pukul 10 nanti.